kita berdoa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sudah mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menjadi benih, menjadi tanah yang subur untuk mendengar benih firman-Mu. Khususnya ekspansi kingdom expansion. Pastor Carlos. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu ini. Sehingga benar-benar suara Tuhanlah yang kami dengar. Kehendak Tuhanlah tersedia untuk kami. Ya, Roh Kudus kuasai juga semua kami. Sehingga kami dapat menerima secara maksimal firman Tuhan pagi hari ini. Semua kuasa kegelapan, roh jahat, penguasa dan iblis, kami tolak Engkau dalam nama Tuhan. Kemudian hanya bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. 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 Terima kasih hambanya, Pastor Ferry Lembong. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Tov Community. Suara saya bisa dengar, sorry? Ya, jelas. Jelas, Pak, jelas. Baik, sekali lagi salam sehat, salam sejahtera, salam sungguh amat baik buat kita semua. Saya berdoa bahwa biasanya kalau pagi kita semua fresh, kita semua segar, kecuali yang begadang. Kecuali yang begadang. Saya juga tidurnya agak telat juga, tapi Tuhan tetap segar. Jadi kemarin capek sekali ya, lelah. Kalau biasanya kalau udah sore malam agak capek. Seharusnya pagi gitu kita segar, kecuali kita begadang ya. Di nama Tuhan sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah berkontribusi dalam pagi hari ini. Ya, terima kasih Coach Yo buat testimoninya. Tadi testimoninya sudah menyatakan siap jadi pengajar, itu goalnya. Tuhan, terima kasih buat Coach Yo. Tepuk tangan dong, aplaus ya. Jadi kita semua juga siap ya di Tuhan. Ya, jadi minggu lalu setelah ibadah kami sharing setelah 2 pagi itu kayaknya beberapa sharing. Jadi Coach Yo bilang saya mau jadi pengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap Bapak Ibu yang ikut kelas Kingdom Paradigm, tanpa Bapak Ibu menyadarinya, ya saya mengamati dan seleksi, natural selection terjadi. Jadi siapa yang masuk golongan 3, golongan 12, golongan 30, golongan 50, golongan 70, golongan 120, dan seterusnya. Itu akan terjadi dengan natural. Dari semua respon Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan ya rasa lapar haus akan kebenaran yang Tuhan bukakan. Karena itu terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita 20 peserta bersama saya. Kita hari ini masuk di sesi atau modul yang ke-7 atau yang terakhir dari segmen atau bagian kedua, yaitu Kingdom Expansion atau perluasan kerajaan sorga di bumi, perluasan kerajaan Allah di bumi. Kalau Bapak Ibu tidak lupa, bagian yang pertama itu berjudul Kingdom Paradigm. Kingdom Paradigm ini juga sedang dibukukan saya bersama Coach Oscar. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari sejak awal baru mulai pengajaran Januari itu saya sudah sampaikan. Itu banyak sekali kendala, tantangan. Bapak Ibu kalau tahu bagaimana pergumulan saya untuk menyiapkan setiap modul dan materi, itu sebenarnya itu mujizat luar biasa kalau bisa kebenaran ini terseberangkan ya, kepada saudara Bapak Ibu, itu anugerah. That is a grace, anugerah buat kita semua, kebenaran-kebenaran yang kita terima, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, strategi, formula, sehingga bisa jadi modul di tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kalau tahu sejak awal waktu saya mau mengajar, saya bilang, Pak, bolehkah kita bikin dalam bentuk modul dari awal?
Tapi Oscar sampaikan bahwa sebagai seorang berpengalaman dalam menulis buku atau mengedit buku, beliau berkata harus bukunya jadi baru kita bikin dalam bentuk modul untuk seminar-seminar dan lain-lain. Sehingga saya minta tuntunan Roh Kudus, Sang Gubernur Jenderal itu, yang menuntun kita kepada kebenaran, segala kebenaran, sehingga saya mendapatkan kewahyuan, hikmat untuk membuat dalam bentuk modul dan sebagainya. Sampai hari ini kita masuk di sesi atau modul yang ketujuh yang terakhir dari bagian yang kedua, Kingdom Expansion. Setelah ini kita mulai minggu depan akan masuk di seri Amanat Agung lewat hambanya Pastor Ferry Lembong. Karena itu kita juga akan mengikuti di hari-hari berikutnya. Dan nanti Tuhan berkenan setelah dari modul atau materi dari Pastor Ferry Lembong, kita akan lanjut di seri yang berikut, seri Kingdom yang berikut ya, yang next. Pertama Kingdom Paradigm, yang kedua Kingdom Expansion, yang ketiga nanti kita akan lihat Roh Kudus kasih hikmat temanya apa. Ya saya sudah bilang Bapak Ibu Saudara kita mengalir supaya Tuhan kasih hikmat level by level, step by step. Karena itu Bapak Ibu Saudara sebelum kita masuk di dalam materi terakhir, sekarang pukul 6.59 waktu Indonesia Tengah. Hari ini kita dapat testimoni yang spesial ya. Yang pertama, dua orang yang spesial, yaitu yang pertama kedua founder kita, Coach Yohanes Handoko, Coach Yo tadi sudah kasih testimoni, dan yang kedua kita dapat penghargaan juga dari salah satu founder kita. Yang kedua adalah Coach Oscar Wirawan yang hari ini tampangnya berbeda, semakin segar, backgroundnya keren, ada dua biru di telinga. Ini tandanya semakin antusias nih. Oke, kita sambut Coach Yo dengan testimoni 5-10 menit. Coach Yo, luar biasa. Silakan. Haleluya. Coach Oscar. Haleluya. Nggak apa-apa. Ini memang kita ini berdua seringkali berubah-ubah. Saya jadi Coach Yo jadi Coach Oscar. Haleluya. Pastor Carlos nggak menyadar ini. Tadi saya bilang siapa? Coach Yo. Waduh, minta maaf. Ini. Nggak apa-apa, udah biasa. Ini membuktikan bahwa kita satu Sudah di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Ya. Ya, Bapak Ibu, Shalom. Ini anugerah buat kita ya. TOF ini dapat penyediaan Tuhan luar biasa. Dan buat saya salah satu penyediaan Tuhan yang luar biasa buat TOF. Entahkah Bapak Ibu merasakan yang sama dengan saya, tapi saya merasakan anugerah luar biasa di dalam TOF ini. Salah satunya yaitu pengajaran tentang kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Amin. Nah, karena waktu ya, saya hanya menyaksikan 3 poin utama yang saya dapatkan ya, berkat yang saya dapatkan. Ya, pertama tadi seperti yang disampaikan Coach Yo, saya juga mengalami yang sama, yaitu mengubah cara kerja saya. Yaitu Matius 6:33 itu lebih mendalam. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Dan ditambahkan ini saya dapatnya disediakan ya. Ini penyediaan Tuhan. Karena itu menghasilkan satu buku namanya Top Financial Blessing. Ini dari pengajaran Kingdom. Akhirnya saya dapat itu. Jadi cara kerja berubah semua dan saya sekarang tenang, damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera? Sebab Alkitab menuliskan kerajaan Allah itu bukan tentang makanan minuman, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi tenang aja. Ya, itu pertama, saya udah tenang sekarang. Nah, bersama track pertama ya. Ini Tuhan juga sediakan track yang luar biasa, Aitera. Dan ini menghantar Coach Yo sebentar lagi ke Dubai. Luar biasa, saya surprise. Wow, surprise saya. Ya, dan saya yang terpanggil untuk Namora Water ini juga tenang karena inilah juga penyediaan Tuhan. Saya melihatnya begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi cara kerja, mengubah cara kerja. Lalu yang kedua, cara menghadapi masalah. Cara menghadapi masalah sejak saya mendengar pengajaran Kingdom,
saya bukan jadi korban, tapi saya berkuasa atas masalah. Saya Amin. tidak dikuasai terhadap masalah. Nah, ini kalau saya berubah pakai biru-biru di telinga ya, background berubah, ini dampak dari masalah. Haleluya. Memasuk zona biru. Ya, jadi laptop saya tiba-tiba screen-nya blank, warnanya putih semua. Nggak bisa dipakai lagi, rusak. Nah, tapi akhirnya Tuhan punya cara, jadi ya saya bisa gunakan laptop anak saya, dan di ruang kerja anak saya. Ini ruang kuliahnya anak saya ini saya pakai. Dan ini headsetnya anak saya. Jadi pakai properti justru makin keren kan? Haleluya. Makin keren dan makin muda energik. Ya, haleluya. Inilah kerajaan Allah. Jadi kita dihantam masalah, bukannya kalah, tapi kita makin naik. Amin, dengan kuasa kerajaan itu. Juga, haleluya. Ya. Juga ini ya, kebenaran kerajaan Allah kan mengatakan bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia ada dalam kuasa iblis. Nah, karena kita tahu kita berasal dari Allah dan iblis sudah dikalahkan, ini memang kita menang. Amin. Termasuk ketika saya diserang, saya ini open sedikit. Sebagai pria ya, sebagai kepala keluarga, memang ada hal-hal yang sensitif, yang kadang-kadang kalau istri bertanya atau istri mempertanyakan atau mendebat, itu kita terusik ya, terusik emosinya ya. Contohnya memang secara bisnis ini masih proses. Nah, kadang-kadang istri nggak sabar gitu, nggak sabar, mana ini hasilnya, mana. Nah, satu titik tertentu kita sabar. Kalau ditanya itu 77 kali 7 kali, nah kadang-kadang kita emosi. Nah, tapi saya sadar Bapak Ibu, ketika dengar Injil Kerajaan Allah, saya berkuasa atas emosi saya. Haleluya. Nah, ini yang dulu saya tuh merasa, wah gimana saya ini titik lemah. Titik lemah itu saya anggap justru kekuatan. Saya memberi tempat kepada iblis, tapi saya enggak. Saya tahu, kemarahan, emosi, engkau sudah dikalahkan 2000 tahun lalu oleh Tuhan Yesus. Saya enggak mau lagi jadi korban. Saya berkuasa bukan hanya untuk ini ya, pekerjaan. Berkuasa atas sifat-sifat buruk, kelemahan-kelemahan saya berkuasa. Haleluya. Nah, ini terima kasih Pastor Carlos. Jadi sekarang tenang, ada apa? Saya Basilea, saya berkuasa ini. Luar biasa. Saya terima kerajaan Allah, jadi saya berkuasa. Jadi sekarang ya itu, saya tidak mudah dikalahkan, tidak mudah ditipu daya. Jadi mau masalah apa saya datang, kita senyum sekarang ya. Haleluya. Inilah saat menyatakan kerajaannya ya. Duta ada. Saya sakit, saya doa, ya saya bilang, sesungguhnya ketika kita doa untuk orang sakit, kerajaan Allah sedang datang dalam orang itu. Amin. Ya, amin. Ada orang kena kerasukan, ya kita berdoa usir setan, kerajaan Allah sedang datang dalam orang itu. Nah, itu luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini paradigma yang berubah ya dari jadi secara nggak langsung nih, kita ini ketika belum dengar Injil Kerajaan Allah, ketika kita ditebus, diselamatkan Tuhan Yesus, kita bersyukur dan tujuannya apa? Ke surga kan? Betul? Ya. Itu ke surga, kita diselamatkan, tujuannya ke surga. Jadi karena itu penginjilan kita gayanya gini, kalau kamu mati nanti kamu kemana? Gitu kan? Zaman dulu saya diajarkan gitu tuh kalau penginjilan. Wah, kamu ke surga apa ke neraka? Nah, sejak dengar Injil Kerajaan Allah, Pastor Carlos ingatkan, Coach Oscar, jangan buru-buru pulang ke surga. Kenapa? Karena harus ada yang kita selesaikan di bumi ini. Apa itu? Mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Haleluya. Nah, ini yang beda banget Bapak Ibu. Jadi kita yang mendengar Injil Kerajaan Allah, kita itu bukan ini ya, duduk manis nunggu nanti diangkat ketemu Yesus di awan-awan. Itu ajaran yang bukan ajaran kerajaan. Kalau ajaran kerajaan itu harus menyelesaikan di bumi. Nah, Pastor Carlos ingatkan saya, religion focus on evacuation. Artinya agama itu mengajarkan kita evakuasi dari bumi ke surga.
Tapi kingdom mengajarkan kita occupation atau menduduki, merebut kembali apa yang Amen. direbut iblis. Yes. Kita rebut kembali sampai selesai. Haleluya. Haleluya. Glory. Amin. Nah, jadi saya mau merebut dunia bisnis untuk Tuhan. Amin. Saya memang pakai firman Tuhan untuk bisnis. Karena apa? Saya mau menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia bisnis. Amin. Ya, itu Yes. saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow. Wow, Wow, keren. wow, wow. Coba Haleluya. semua bilang wow. Semua bilang wow. Yes, wow. Wow. keren, Wow. keren, Wow, keren, wow. keren, diberkati. Oh, Rabasyaka namanya. Wow, amazing God. Yes. Semua karena Tuhan. Soli Deo Gloria. Testimoni yang luar biasa dari kedua Ya, founder kita, Coach Yo. Wow, amazing. Coach Yo punya desire, kerinduan untuk bukan hanya mengalami tapi mengajarkan. Praise the Lord. Ditunggu semua yang lain. Dan testimoni Coach Oscar tadi benar-benar menginspirasi kita, Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita catat poin-poin apa yang kita dapatkan dari kebenaran tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan bahwa apa yang kita pelajari ini baru apa ya? Istilahnya baru permulaan, baru sesuatu yang baru Tuhan benih-benihnya saja. Karena goalnya itu kita mengalami budaya. Budaya itu sudah tertanam, menjadi jiwa kita dan kita mengalami itu biasa. Contohnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kerajaan Allah, mujizat itu bukan mujizat. Mujizat itu biasa. Itu budaya. Ya, Bapak Ibu kita perhatikan ini lagi menjadi doa saya dan saya berharap doa kita semua. Kita akan bergerak terus, Tuhan menuntun kita sampai di level kita mengalami kerajaan Allah sebagai budaya sama seperti Tuhan Yesus. Seperti yang tadi Coach Oscar sampaikan, dimulai dengan kata kunci dalam kerajaan Allah, kingdom, itu berkuasa. Tadi testimoni yang luar biasa dari Coach Oscar itu menjadi inspirasi buat kita bagaimana kerajaan Allah berkuasa atas diri kita. Amin atau amin Bapak Ibu Saudara. Berkuasa atas diri kita. Dalam kita menghadapi segala persoalan di dunia ini. Kalau saya percaya kalau kita sudah menang berkuasa atas diri kita, sama seperti Yesus berkata, Yesus bilang apa? Dia berjalan di atas air, itu biasa. Dia minta air, apa namanya? Dia bilang pohon ara kering, itu biasa. Itu dia perkataannya berkuasa. Jadi dalam kerajaan Allah hal-hal seperti itu hal yang biasa. Mulai heran. Karena budayanya berbeda. Lalu dia perintahkan ambil uang dari mulut ikan. Bapak Ibu Saudara, itu kan hal yang unlogical, di luar akal. Tetapi itu budaya kerajaan Allah yang tidak ada dijadikan ada, apalagi yang sudah ada. Nah ini saya berdoa supaya saya mengalami itu dan kita semua mengalami itu dimensi yang luar biasa. Tetapi contoh dari apa yang disampaikan oleh Coach Oscar tadi itu dimulai dari diri kita. Bagaimana kita membiarkan kerajaan Allah itu melingkupi kita, itu yang saya bilang. Bangun tidur kerajaan Allah, makan kerajaan Allah, mandi kerajaan Allah, jalan kerajaan Allah, di jalan kerajaan Allah, lagi nyetir kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara, everything itu kerajaan Allah, itu jadi budaya. Amin. Wow, jadi di mana kita hadir ada kerajaan Allah di situ. Ada kebenaran di situ. Kita hidup dalam kebenaran kerajaan Allah. Itu menguasai kita. Ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Karena itu sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus buat kebenarannya yang dia berkata kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali dengan firman Tuhan, kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 16 sampai 17. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka ayat ini dan kita baca bersama-sama. Ayat ini menjadi pengantar bagi kita semua. Pagi hari ini sesi terakhir, jadi Ibu Setia tanya berapa lama? Kita mengalir saja. Bisa 1 jam, bisa 3 jam, bisa 5 jam. Haleluya. Ya Tuhan, sudah dapat Bapak Ibu yang sudah dapat bilang amin. Amin. Ya, Matius pasal 9 ayat
16 sampai 17 kita baca bersama saya 2, 3. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut yang bagian Tuhan. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besar koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah dua-duanya. Amin, amin, amin. Bilang amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Pengantar firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, tentang anggur baru. Harus ditaruh di dalam kirbat yang baru. Sebelum saya bahas, pasti Bapak Ibu yang udah ngerti udah bilang ini dia, maksudnya udah nyambung ya. Udah ngerti maksudnya. Haleluya. Kebenaran tentang kerajaan Allah itu adalah anggur yang baru, the fresh wine. Ya. Anggur yang baru berbicara di dalam maksud saya di poin ini adalah satu kebenaran yang baru, walaupun sesungguhnya bukan baru, sudah ada sebelumnya, tapi dibawa kembali oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi anggur baru itu apa? Kebenaran yang baru tentang kerajaan Allah. Ya. Kebenaran yang baru tentang kerajaan Allah berbeda dengan yang selama ini diminum oleh umat Tuhan, umat Israel. Para imam besar, ahli Taurat, Farisi memberi minum anggur yang lama. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kepada umatnya, orang-orang yang terpilih, murid-muridnya, anggur yang baru. Anggur yang baru, kebenaran yang baru. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan kebenaran yang baru yang memerdekakan itu harus ditaruh pula di dalam kantong kulit yang baru. Jadi yang pertama anggur yang baru itu kebenaran yang memerdekakan. Yang kedua, kantong kulit yang baru. Apa itu kantong kulit? Satu kebenaran, satu informasi, ya, sebuah kewahyuan harus ditaruh dalam kantong kulit yang baru. Cara berpikir, konsep berpikir, mental yang baru, paradigma yang baru. Kita harus shifting, harus ganti, harus ubah, harus tukar dengan cara berpikir, konsep mental, paradigma yang baru. Paulus berkata Roma 12 ayat 2, berubahlah, gantilah cara berpikirmu. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu bahasa aslinya nous. Nous itu noia. Cara berpikir, pengertian, understanding, paradigma. Kalau kita tidak berubah, mengganti, menanggalkan pola pikir yang lama, ya, itu sulit sekali. Nanti dia bilang anggur itu akan bocor, akan tumpah. Ya, kedua akan robek, tidak dapat apa-apa. Nah, itu kantong kulit yang baru ya, paradigma yang baru diganti. Yang ketiga, kantong kulit yang lama. Nah, ini yang harus kita rela, harus sukarela, berani untuk tanggalkan. Ya, Yesus katakan kerajaan Allah seperti mutiara yang terpendam. Amen. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya merenungkan bahwa kerajaan Allah itu seperti mutiara yang terpendam, mari kita simpan yang lain, tanggalkan yang lain. Kita terima itu sebagai mutiara yang paling berharga. Amen. Yang paling berharga, the most valuable, yang paling bernilai, yang selama ini kita
cari Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh dalam mempersiapkan materi-materi ini, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara mulai menyadari paradigma kita selama ini, sama seperti waktu Yesus datang. Orang-orang Israel pola pikirnya itu pola pikir tradisional atau pola pikir agamawi. Mereka hanya berfokus kepada ritual-ritual, tata cara. Ya, Yesus datang bukan untuk memberitakan atau mendirikan sebuah agama. Agama Kristen sekalipun, agama Yahudi sekalipun, never. Yesus tidak pernah datang membangun agama apapun. Yesus datang memperkenalkan kedatangan kembali kerajaan Allah, kerajaan sorga berkuasa memerintah atas bumi ini lewat anak-anaknya dengan kehadiran sang gubernur jenderal, the most important person on earth, yaitu Roh Kudus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Berbeda sekali. Karena itu ayat kunci di dalam Matius 4 ayat 17 itu, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan pernyataan misi kenapa Yesus datang ke bumi, mission statement. Jadi itu khotbah Yesus yang pertama. Sejak waktu itu, sejak kapan? Sejak waktu itu dia tampil dalam pelayanannya setelah dia diurapi Roh Kudus, dibaptis dari Sungai Yordan. Roh Kudus turun ke atas diri sebagai lambang dia diurapi. Makanya dia berkata dalam Lukas 4, 18, 19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk seterusnya dan seterusnya, ayat 18, 19. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak waktu itu dia diurapi, dia tampil, dan dia berkhotbah, dan pesan topik utamanya adalah bertobatlah. Haleluya. Bertobatlah artinya change the way you think. Ubahlah cara berpikirmu supaya kita mengalami change the way you act. Kalau cara berpikir kita nggak berubah, maka cara sikap pun tidak atau sulit untuk mengalami transformasi. Seperti tadi Coach Oscar kesaksian dan Coach Joe kesaksian. Cara berpikirnya berubah, itu menguasai pikirannya, jiwanya, dan itu mendorong mereka dan kita semua untuk mengalami dan melakukan dan mengalami transformasi budaya dunia agama kepada budaya yang baru, yaitu budaya kerajaan Allah. Salah satu yang disebutkan tadi oleh Coach Oscar adalah budaya kerajaan Allah adalah 70 kali 7 kali. Itu budaya, itu nilai, itu gaya hidup kerajaan Allah. Haleluya. Kalau kita tidak mengizinkan kerajaan Allah, budaya menguasai kita, itu sulit sekali. Budaya kerajaan Allah adalah biasa. Kalau orang menyakiti kita, kita bilang balas dia berapa kali, ampuni berapa kali? 70 kali. 7 kali. Ya, Bapak Ibu Saudara, Coach Oscar kita dua sharing, dia cerita, beliau bergumul dengan bagaimana yang tadi dia bersaksi. Tetapi dia ingat budaya kerajaan Allah adalah 70 kali 7 kali. Itu budaya. Itu biasa. Tapi bagi kita orang-orang yang agamawi itu sulit. Orang-orang duniawi sulit. Waduh, kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata, mulut ganti mulut. Kalau gosip aku gosip kamu 10 kali. Kamu fitnah aku 1 kali, aku fitnah kamu 100 kali. Itu yang terjadi kalau bukan memiliki budaya kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi bertobatlah, dikatakan ganti pola pikir. Tukar pola pikirmu yang lama. Aku datang bukan untuk mendirikan agama, membangun kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual. Saudara, aku datang untuk memberitakan bahwa ada budaya yang baru. Ada kebiasaan yang baru. Ada cara hidup yang baru. Ada penguasa yang baru. Sudah datang untuk memerintah, mengatur, mengontrol
Yes. Hidupmu, hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Itu kebenaran. Yesus berkata bertobat. Ya, setiap hari kita perlu bertobat. Karena kita hidup dalam dunia dengan segala macam cara. Dunia yang begitu jahat. Ya, 1 Yohanes 5:19 dikatakan apa? Dunia dikuasai oleh si jahat. Seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang Kingdom Destiny. Ya, ada 7 dunia, kelompok 7 dunia. Dunia itu kosmos, dunia itu governing system, satu sistem pengaruh, satu sistem pemerintahan. Iblis ciptakan itu untuk menguasai bumi. Jadi bumi ini netral, tapi bumi ini diatur oleh dunia, sebuah sistem pemerintahan yang sudah diambil alih oleh setan atau iblis itu. Sehingga dikatakan dalam 1 Yohanes 5:19b itu, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi Yesus berkata kepada Bapa, jangan ambil mereka dari dunia ini. Aku mengutus mereka ke tengah-tengah dunia. Saudara dan saya diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia yang jahat. Haleluya. Dunia sekeliling kita jahat. Tetapi ada kebenaran di dalam kita. Ada budaya, sifat, gaya hidup, nilai-nilai dari kerajaan Allah dalam diri kita. Seperti ragi. Haleluya. Nilai budaya kerajaan Allah itu seperti ragi. Haleluya. Haleluya. Ragi di dalam adonan, dialah yang mengkamirkan adonan. Bukan adonan membunuh ragi. Yang percaya bilang amin. Tapi ragi yang kecil itu, dia mengkamirkan semua adonan. Kenapa? Ada kuasa di dalam ragi itu. Haleluya. Ragi itu punya kuasa untuk mempengaruhi dunia di sekelilingnya. Amin. Bukan adonan mempengaruhi ragi, tapi ragi yang mempengaruhi adonan. Saudara dan saya sadar atau tidak, percaya atau tidak, ragi itu ada di dalam hidupmu, di dalam dirimu. Biarkan ragi itu mengembang, dia merasuk dunia yang menekan, dunia yang menghimpit, dunia yang merecoki kita dengan segala yang jahat itu. Haleluya. Kalau kita berbuat jahat, hati-hati, tandanya kita sudah direcoki. Virus kejahatan itu masuk, menguasai, mengontrol kita. Seperti tadi yang kesaksian dari Coach Oscar maupun Coach Joe tadi. Saya percaya Bapak Ibu punya pergumulan, punya tantangan, punya banyak testimoni. Tapi hari ini kita melihat semua itu dalam konteks kerajaan Allah. Sehingga kita hadir di mana kita ragi itu ada di dalam kita. Kita yang mengkamirkan dunia. Katakan, saya lah yang mengkamirkan dunia yang jahat. Saya yang mengkamirkan dunia. Yes, bukan sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Yang percaya kasih jempol buat kerajaan Allah, bukan buat raja. Yes. Itu dia Bapak Ibu. Jadi biarkan, Yesus katakan bertobatlah. Mari kita rame-rame bertobat. Haleluya, kita berubah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Tidak bisa taruh di anggur yang di kirbat yang lama. Benaran ini ya, beberapa waktu lalu Coach Oscar tanya, kontennya apa tentang Injil Kerajaan? Ya, kontennya tentang Injil Kerajaan yaitu kerajaan itu sendiri. Harus memahami apa itu kerajaan Allah, isi kerajaan Allah itu apa, budayanya, gaya hidupnya, semua yang ada di dalamnya. Itulah kontennya. Bapak Ibu, banyak orang berusaha untuk, ya, banyak orang bilang, saya sudah belajar kerajaan Allah. Beberapa waktu lalu, saya undang teman saya, seorang pendeta. Ayo Pak, mari kita ikut Zoom, kita belajar sama-sama. Wah Pak Carlos, saya sudah belajar kerajaan Allah di sekolah teologi ya. Oh ya, mantap dong. Mari kita belajar sama-sama, kita melihat bagaimana pengertian kerajaan Allah itu. Terus Pak Carlos belajar kerajaan Allah dari sekolah teologi yang mana? Saya bilang, wow, saya belajar kerajaan Allah dari sekolah teologi yang namanya The University of the Holy Spirit, yaitu Universitas Roh Kudus sendiri, Guru Agung itu.
Dia yang membukakan, mengajarkan rahasia tentang kerajaan Allah. Karena Yesus berkata, dialah yang akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Bukan sekolah teologi yang meminta maaf. Saya bukan berarti mendiskreditkan sekolah teologi ya. Tetapi saya pernah sampaikan Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan yang Tuhan bukakan rahasia ini. Dia mensurvei, menyelidiki di sekolah-sekolah teologi di seluruh dunia, khususnya di Amerika. Itu tidak ada satupun topik pengajaran mata kuliah khusus tentang kerajaan Allah. Padahal satu-satunya topik utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan Allah. Banyak orang memberitakan bukan yang Yesus beritakan. Saudara, mari kita evaluasi, mari kita renungkan. Apa yang kita beritakan selama ini sama tidak dengan apa yang Yesus beritakan. Kenapa berbeda? Ya, kita mengajarkan doktrin kita, teologi kita. Ya, kerajaan Allah itu sisipan, kerajaan Allah itu tambahan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 12, sejak tampil ya Yohanes Pembaptis beritakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu diserongkan. Kerajaan Allah itu dimiringkan. Kerajaan Allah itu disesatkan beritanya. Disalahgunakan, disalah tafsirkan, disalah artikan. Dan orang yang itu berusaha menguasai dengan doktrin mereka, dengan pemahaman mereka, dengan konsep mereka, dengan paradigma mereka. Karena itu berkata bertobat, ganti, tukar, change your mind, change the way you think, ubah cara berpikir. Dan terimalah anggur yang baru. Kita taruh anggur yang baru di dalam kirbat yang baru. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Taruh tangan Bapak Ibu berdua di atas kepala Saudara. Haleluya, dengan tindakan profetik iman. Katakan, saya ganti cara berpikir yang lama. Kirbat yang lama. Dengan kirbat yang baru. Cara berpikir yang baru. Yang dari surga. Terima kasih. Saya mau terima anggur yang baru di dalam kirbat saya yang baru. Amin. Amin. Terima kasih buat kerjasama Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita jangan campur anggur yang baru, taruh di dalam kirbat yang lama. Saudara tidak akan mendapat apa-apa. Pengajaran ini hanya sekedar lewat. Saya hanya numpang lewat. Oh, saya pernah belajar di sekolah teologi A. Saya pernah belajar di sekolah teologi B. Saya pernah belajar Pastor Carlos ngajar. Saya pernah belajar. Itu tambahan saja, pelengkap saja, informasi saja, lewat saja. Bapak Ibu Saudara, ganti. Mari kita ganti, tukar, pasang paradigma yang baru. Kita ganti dengan kirbat yang baru. Yang setuju katakan amin. 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 Glory, haleluya. Mulai hari ini kita memiliki kirbat yang benar-benar baru. Bukan mulai hari ini, semenjak saudara dan saya mendengar berita ini. Kerajaan Allah itu sedang merasuk, menguasai, mengontrol, mencaplok kita sebagai koloninya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih ingat koloni ya? Koloni itu artinya terhubung. Koloni itu kolon. Apa yang ada di kepala masuk di mulut, di perut semua sama. Apa yang ada di sorga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Artinya, apa yang budaya semua yang dari sorga yang Yesus bawa itu ada di dalam kita, koloninya. Kita siap menjadi koloni kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara. Kata koloni ini sudah salah, sudah menjadi rusak terminologinya, pengertiannya. Karena penjajahan pada zaman dulu. Padahal sebenarnya koloni itu kata yang benar, kata yang baik, kata yang positif sebenarnya. Karena koloni artinya menjadikan apa yang ada di atas sama dengan ada yang di bawah. Apa yang ada di sorga itu ada di bumi. Itu maksud koloni. Itulah sebenarnya Tuhan menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Supaya bumi sorga mengkoloni bumi. Saudara siap menjadi koloni kerajaan Allah, kerajaan surga di bumi yang percaya bilang amin. Saya adalah koloni kerajaan surga. Tuhan mau supaya
saya memiliki apa yang dari sorga itu dilepaskan buat saya. Makanya Kak Oscar bilang tadi, jangan mau pulang ke sorga. Tuhan taruh kita di bumi supaya sorga datang di surga datang ke bumi. Kemarin yang bilang itu udah pulang, Pak. Yang mana nih? Yang mana, Pak Ais? Bapak Riyadi. Ya, yang ke surga udah meninggal kemarin. Oke. Tapi kita jangan ini ya. Jangan sama mana-mana. Enggak apa-apa. Iya, oke. Nah, nanti waktu beliau sampai ke sorga, sampai dimension ya, nanti malaikat bilang, hambaku jangan lama-lama di sini ya. Nanti pulang ke bumi. Waktu aku datang sama-sama ya, kita memerintah di bumi. Karena sorga itu rumah Bapa, bukan rumah kita. Haleluya. Ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Saudara, tidak gampang untuk mengubah cara berpikir orang bahwa sorga itu bukan rumah kita. Itu tidak gampang. Saudara, kalau tidak bijaksana ngomong, tidak bijak, saudara bisa dilempar batu. Betul tidak? Iya. Tetapi itu harus terjadi, Bapak Ibu. Berita harus sampaikan. Yesus datang supaya kerajaan Allah datang di bumi. Bukan kita tinggalkan bumi kosong. Kalau saudara, kita semua tinggalkan bumi, orang percaya bertobat, lahir baru, jadi anak Tuhan, langsung mati ke sorga. Lalu bumi siapa yang bisa jadikan sorga? Coba Bapak Ibu berpikir. Renungkan coba. Coba kita semua yang di top anak Tuhan semua nih, mati rame-rame. Lalu apa jadinya? Dunia bisnis. Khususnya marketing. Iya kan? Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Mati massal. Mari kita mati rame-rame pulang ke sorga kan? Pasti masuk sorga kan? Siapa yang ragu mati malam ini, pagi ini tidak masuk sorga? Harus pasti dong. Nah, lalu kita semua pulang ke sorga. Lalu apa yang terjadi dengan top community, Coach Jo? Sorga tidak ada dalam bisnis ini. Haleluya. Bayangkan, semua pendeta mati sekarang. Semua hamba Tuhan mati sekarang. Semua anak Tuhan mati sekarang. Saudara bayangkan. Bumi akan jahat dan semakin jahat. Makanya di dalam masa-masa antikris itu Bapak Ibu Saudara, masa-masa antikris itu masa-masa yang paling sulit yang pernah terjadi di bumi. Wow. Haleluya, haleluya. Urabasyaka lamanya. Jesus. Karena itu jangan mau pulang ke sorga kalau tugasmu belum selesai. Mari saudara resapi kebenaran ini. Kita yang hamba Tuhan, yang pendeta, kita juga bertobat rame-rame. Jangan ajak jemaat pulang ke sorga. Kasih tahu jemaat, kamu tidak boleh mati sebelum tugasmu selesai. Karena itu saya akan mengajar kamu menemukan assignment. Tugasmu di bumi itu apa? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Selesaikan, baru boleh pulang. Kalau belum selesai, jangan minta pulang. Alias gantung diri di pohon tomat. Jangan. Kalau belum selesai, tidak boleh. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara. Jadi ini kita ganti. Para hamba Tuhan, para pendeta khotbahnya diganti. Jangan ajak jemaat sudah. Oh sorga. Oh sorga. Tidak. Jangan pergi ke sorga. Jadikan sorga di bumi. Kalau enggak, kita kirbat anggur baru taruh di kirbat lama terus. Campur aduk terus. Kita di ini dengan nyanyi tepuk tangan haleluya segala macam. Setelah habis angin haleluya, habis tepuk tangan, haleluya, habis jadi alelupa. Alelupa, kerajaan Allah, ale ingat, duniawi. Betul kan tidak Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau orang Ambon bilang, ale jangan lu ale, seng lupa ale. Ale masih di bumi ale. Ini ada salah satu murid saya juga di sini. Ada ini, Pak Victor di mana? Pak Victor udah ada belum nih? Ale jangan lupa ale. Ale masih di bumi. Oh ada. Ada Pastor. Oh, luar biasa. Ale masih di bumi, menangkan di kerajaan Allah di Grab, Grab, Gojek apa semua itu. Tuhan Tuhan pakai Ale lewat Papi Ais. Papi Ais Tuhan pakai itu supaya Ale ketangkap. Ale jangan mau pulang-pulang ke sorga. Ale di bumi. Tuhan mau pakai Ale juga. Ibu Leonora luar biasa. Kita Tuhan pakai kita masih ada di bumi. Apa Ibu Saudara? Itu sesi yang kedua dari topik hari ini. Ya, kita masuk di sesi yang ketiga. Sekarang jam berapa nih? Jam 7.37 waktu Indonesia Tengah. Baik, Bapak Ibu Saudara yang berikut. Topik hari ini adalah dari Kingdom Expansion modul yang ke-7. Bisa dicatat,
Kingdom important question. Kingdom important questions. Pertanyaan-pertanyaan terpenting di dalam kerajaan Allah. Untuk mengalami kerajaan Allah. Untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Untuk kita memahami mengapa kita ada di bumi. Ada 5 pertanyaan penting. Pertanyaan ini berlaku buat pemulung yang tinggal di kolong jembatan. Buat konglomerat yang tinggal di istana, di rumah mewah, crazy rich. Dan untuk raja-raja yang tinggal di istana. Semua pertanyaan ini berlaku sama. Tidak pandang bulu siapa kita. Semua kita bergumul dengan 5 pertanyaan penting ini. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan perfect, dengan benar, kita sedang berada di dalam track-nya Tuhan, mengerjakan assignment dan menyelesaikan tugas kita di bumi. Sebenarnya kelima pertanyaan ini merupakan juga rangkuman dari semua materi pelajaran yang Bapak Ibu sudah pelajari dari Kingdom Paradigm dan Kingdom Expansion, alias 14 modul yang kita sudah pelajari Bapak Ibu Saudara akan dirangkum di dalam pertanyaan penting pada pagi hari ini. Karena itu saya minta dengan segala hormat, segala kerendahan hati, partisipasi Bapak Ibu Saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di chat room. Begitu pertanyaan ini ditanya, saudara ketik di chat room. Saya mohon kesediaan semua. Semua kita, saya minta yang co-host, ada Coach Yo, ada Coach Oscar, ada Ibu Berta, Ibu Kecia, nanti akan memantau setiap jawaban-jawaban yang akan masuk di chat room. Saya minta kerjasama partisipasi dari kita semua untuk menjawab dengan jujur ya setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Karena dari pertanyaan ini sangat penting untuk kita terus melangkah, masuk, mengalami budaya dan semua yang ada di dalam kerajaan Allah. Saya sudah bilang tadi, pertanyaan ini berlaku buat siapa saja, tidak pandang bulu siapa kita. Karena itu pertanyaan yang pertama boleh ditulis, boleh dicatat. Pertanyaan yang pertama dari 5 pertanyaan penting dalam kerajaan, yaitu who am I? Siapakah saya? Haleluya. Silakan. Pertanyaan yang pertama, saudara langsung ketik di chat room. Saya kasih waktu 2 menit. Makasih, Pak Roni udah ada. Silakan masuk, silakan masuk. Silakan diketik. Saya kasih kesempatan. Ini Coach Yo, apakah yang di dalam chat room ini bisa di-save? Nanti kita bisa lihat atau bagaimana? Bisa ya? Oke. Bisa, bisa. Makasih, Coach. Pertanyaan yang pertama, semuanya menjawab. Semuanya menjawab. Who am I? Siapakah saya? Haleluya. Silakan, jangan takut salah. Jangan takut salah. Tidak ada salah dan benar. Jawaban saudara itu menunjukkan pemahaman saudara tentang status dirimu. Silakan ditulis, silakan diisi. Masih ada waktu 1 menit. Siapakah saya? Haleluya. Jadi nanti kita dapatkan apa namanya data ini masing-masing kita. Nanti saya yang ambil ya, Coach Yo ya, yang mengenai jawaban-jawaban ini. Jadi anggap saja ini ujian. Bapak Ibu Saudara, ini ujian akhir dari 14 modul. Saya memang sengaja tidak kasih tahu. Kalau kasih tahu kita sudah mereka-reka dari awal. Jadi saya sengajoje, orang Kupang bilang sengajoje. Ya, sembunyonya, ya rahasiakan. Pada hari ini saudara bisa menjawab. Belum semua. Saudara harus jujur. Roh Kudus ada bersama saudara di tempat saudara. Mari semua jawab. Jangan takut salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada penilaian. Walaupun ini semacam ujian. Silakan. Sudah berapa nih? Sudah berapa yang masuk? Ini peserta yang hadir hari ini ada 23.
Ada 23 peserta. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya masuk di pertanyaan berikut, silakan menjawab pertanyaan pertama. Udah berapa Ibu Kecia? 9 tambah 1 10 ya. Baru 10. Yang lain badeh kemana tuh? Orang Ambon, orang sudah bilang. 11. 11. Masuk. 12. Pak Anton. Terima kasih. Silakan. 12. Silakan yang lain. Saya menunggu. Haleluya. Haleluya. Berapa tadi? Sudah berapa? 12, 13. 13. 10 lagi. Partisipasi saudara menunjukkan sikap saudara. Minta maaf. Partisipasi saudara, respon saudara menunjukkan respon saudara terhadap kebenaran. Terima kasih. Berapa? 13? Masih 10. Masih 10. Saya menunggu. Kalau belum semua, saya belum lanjut. Sampai malam pun saya tunggu. Haleluya. Saya masih menunggu. Berapa orang? 14. Silakan ditulis. Berapa lagi? 14. 15. 15. Terima kasih, Senior Ferry Lembong. Siapa lagi yang belum jawab? Silakan menjawab. Silakan menjawab. 15. Masih berapa nih? 23, masih 8. Come on, Bapak Ibu Saudara. Mari. Yesus berkata, barang siapa yang mau masuk mengalami kerajaan Allah harus jadi seperti anak kecil. Siapapun saudara, saya sudah bilang tadi. Siapapun saudara, apapun statusmu, berapapun gelarmu, S3, S1, S2, S4, tidak penting. Di dalam kerajaan Allah kita semua sama. Harus jadi seperti anak kecil. Minta maaf kalau karena saya diberi otoritas pagi ini, jadi saya yang berkuasa untuk mengatur, mengontrol. Kalau saudara dapat kesempatan, saudara berkuasa mengatur, mengelola, mengontrol. Tapi hari ini bagian saya. Udah berapa? 16, 5 lagi. 16, masih 7 lagi. Halo Bapak Ibu Saudara, silahkan. Terima kasih. 17. Haleluya. Sambil menunggu yang lain, Ibu Berta tolong bantu saya Keluaran 3 ayat 11. Keluaran 3 ayat 11. Jadi hari ini kita pengajaran terakhir dengan formula yang sedikit berbeda. Saya ada 3 bagian, 3 sesi sebenarnya. Yang pertama tadi testimoni dan lain-lain. Yang kedua tadi pengantar. Dan yang ketiga sesi ini, sesi diskusi tanya jawab. Dirangkum menjadi 1. Silakan sambil menunggu. Masih berapa orang Ibu Kecia? 7 lagi. 7 lagi. Nyontek aja supaya cepet. Ibu Berta silakan baca. Keluaran 3 ayat 11 ya. Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku? Who I am. Wow. Sekaliber Musa, Bapak Ibu Saudara. Sekaliber Musa. Ya. Selevel Musa masih bertanya, who am I? Haleluya. Sekaliber Musa, Bapak Ibu Saudara, masih bertanya kepada Tuhan, who am I? Ya. Itu pertanyaan yang salah Musa. Pertanyaan yang benar adalah who are you? Tidak penting siapa kita, yang penting siapa Allah kita. Haleluya. Tetapi Tuhan bilang, Musa, kamu itu penting. Makanya kamu harus tahu siapa kamu. Haleluya. Pertanyaan yang pertama. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah masuk tanya menjawab. Pertanyaan yang kedua. Where am I from? Dari mana asal saya? Where am I from? Dari mana asal saya? Saya ini berasal dari mana? Where am I from? Atau where do I come from? Dari mana asal saya? Haleluya. Saudara renungkan.
Haleluya. Saudara renungkan pertanyaan ini dan saya minta Ibu Berta bantu saya baca Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Haleluya. Filipi Haleluya. 3 ayat Kalau 20. yang pertanyaan kedua tidak harus dijawab, tapi saudara mau jawab silahkan, tidak paksakan. Tapi yang pertama itu saudara harus jawab. Yang kedua, silakan Bu Ya, Berta. Filipi 3 ayat 20. 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Oke, satu lagi 1 Yohanes 5 ayat 19a. 1 Yohanes 5 ayat 19a. Terima kasih Ibu Sofia. 1 Yohanes 5 ayat 19a. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19a. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ya, sampai di situ Bu. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Allah. Haleluya. Pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu bisa catat. Semua pertanyaan ini Bapak Ibu catat. Nanti Bapak Ibu renungkan, ya. Dan nanti saya akan minta untuk dikumpulkan. Haleluya. Untuk Iya. dapatkan nilai ujian akhirnya. Lulus atau tidak? Haleluya. Yang ketiga. Yang kedua, where am I from? Yang ketiga, why am I here? Mengapa saya ada di sini atau di dalam kurung di bumi? Di sini ini di bumi, di Kupang, di Manado, di Balikpapan, di Batam, Jakarta. Mengapa di Indonesia? Why am I here? Haleluya. Haleluya. Atau mengapa saya ada di keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan seterusnya, itu maksudnya. Haleluya. Bu Berta bisa baca di dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah kenal? Sampai 12 kan? Sampai 12. Ya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya supaya kita tahu, why am I here? Kenapa saya ada di bumi? Kita harus mendapat hikmat bijaksana dari Tuhan, supaya kita memahami mengapa kita ada di bumi. Ayat yang berikut, pertanyaan yang berikut. Yang ketiga tadi ayatnya ditambah Bu Berta, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oh ya, amanat agung. Ya, oke. Semua udah tahu ya. Kita masuk di pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat. What can I do? What can I do? Haleluya. Haleluya. What can I do? Itu ayatnya Matius 25. Ayat 14 sampai 30. Bu Berta mungkin baca ayat 29, 30. Bahasa Indonesianya Pak sekalian. Oh ya, what can do? Apa yang dapat saya bisa kerjakan? What can I do? Iya. Ayat 25 apa tadi? Ayat 14 sampai 30, tapi kita hanya baca ayat 18 sampai 29 sampai 30. 29. Matius 25 yang saya baca ayat 29 sampai 30 bunyinya, karena setiap orang yang mempunyai
kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke, haleluya. What can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Baik, terima kasih buat semua respon. Chatroom tetap terbuka. Terima kasih. Semua Bapak Ibu mau jawab pertanyaan yang berapapun silakan. Nanti akan dirangkum. Akan dirangkum semuanya. Yang kelima belum ya? Nanti belum. Ini baru yang keempat. Baru yang keempat. Oke, terima kasih Pak Ais, antusias. Mau yang jawab yang kelima ya Pak Ais ya. Haleluya. Oke, itu cirinya orang yang lapar haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Haleluya, glory. Pastor Ya. Carlos, tolong pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, what can I do? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan dengan hidup saya? Maksudnya begitu. Haleluya. Nanti kita akan diskusi satu persatu. Kita akan breakdown, kita akan dalami satu persatu setiap pertanyaan ini. Haleluya. Sudah, kita bisa masuk ke yang kelima, yang terakhir. Iya. Pastor tanya dulu. Pastor tanya dulu. Ayat untuk pertanyaan ketiga tadi tolong diulang. Tadi Mazmur 90 ayat 10 sampai 10 sampai 12. Matius Tunggu 28. dulu. Mazmur 90. Mazmur 90. Ayat 10 sampai 12, Matius 28. Oke. 19 20. 18 sampai 20 boleh. Oke. Kasih. Oke, sama-sama. Baik, yang kelima, where am I going? Where am I going? Maksudnya di sini kemana saya, kalau terjemahkan lurusnya, kemana saya akan pergi? Tapi lebih tepatnya, apa yang harus saya capai? Apa yang harus saya dapati? Ya, achievement, bicara tentang pencapaian. Apa yang harus saya capai di hidup ini? Where am I going? Nanti kita akan bahas lebih dalam setiap pertanyaan itu. Haleluya. Kemana saya harus pergi maksudnya? Secara letter Lex seperti itu, tapi maksudnya apa yang harus saya capai di bumi ini? Where am I going? Ya. Haleluya. Yohanes 15 ayat 16. Ayatnya Yohanes 15 ayat 16 dan Yohanes 17 ayat 4. Bu Berta bisa dibaca Yohanes 17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat keempat. Terima kasih buat respon semua di chat room. Lanjut. Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang disayang Tuhan, yang dicinta Tuhan, yang juga saya sayangi dan saya hormati, keluarga besar Top Community, itu 5 pertanyaan penting dalam kerajaan. Waktu kita 5 pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara, mengontrol hidup manusia, siapapun dia. Ya, saya sudah bilang tadi, baik orang yang hidup di kolong jembatan maupun seorang politisi di gedung DPR ya, atau seorang parlementer atau seorang artis, seorang gembala sekalipun, Bapak Ibu Saudara, semua kita sebenarnya struggle, bergumul dengan pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sulit kita jawab dengan exactly, dengan tepat. Kalau kita bisa menjawab dengan eksak, tepat sekali pertanyaan-pertanyaan ini, ketahuilah saudara sedang berada di dalam jalurnya Tuhan. Saudara sedang berada dalam tracknya Tuhan. Saudara sedang mengerjakan dan menyelesaikan apa yang Tuhan rancangkan buat saudara dan saya di bumi ini. Ya, 5 pertanyaan ini begitu kuat, begitu berkuasa, begitu powerful Bapak Ibu Saudara. Sehingga mengontrol bumi hidup manusia sampai hari ini. 5 pertanyaan ini juga yang membuat terjadinya perang invasi Rusia ke Ukraina. Karena Vladimir Putin, Presiden Rusia, tidak bisa menjawab 5 pertanyaan ini dengan benar. Sehingga hidupnya tidak nyaman. Salah satu
ciri orang yang tidak bisa menjawab 5 pertanyaan yang benar, hidupnya tidak aman, hidupnya tidak nyaman, terganggu dengan orang lain. Kenapa? Dia tidak kenal siapa dirinya. Untuk apa dia ada di bumi. Itu contoh-contoh Bapak Ibu Saudara. 5 pertanyaan ini kita harus menjawab Bapak Ibu Saudara. Untuk kita mengalami hidup yang Yesus katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kita diselamatkan karena kita diberikan hidup yang kekal, hidup ilahi, zoe atau zoe. Tetapi Yesus berkata bukan sampai zoe aja. Engkau harus memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu apa? Hidup perisos, bahasanya perisos. Artinya hidup yang berkualitas. Hidup sebagaimana Allah merancangkan saudara dan saya. Itu maksudnya. Aku datang supaya kamu memiliki hidup selamat. Pasti masuk surga, pasti. Tetapi bukan hanya masuk surga, jangan dulu pulang ke surga. Aku mau supaya engkau hidupmu berkualitas di bumi, menyelesaikan semua hidup yang berkualitas, mengetahui apa yang Allah rencanakan di dalam hidupmu. Karena orang yang hidup dalam rencana Allah, dalam panggilan tugas Tuhan, mengerti dengan jelas hidupnya berkualitas, hidupnya bernilai, hidupnya berdampak, hidupnya berpengaruh, hidupnya menjadi garam dan terang di bumi, di dunia ini. Haleluya. Segala sesuatu yang manusia kerjakan di bumi ini, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang manusia kerjakan di bumi ini sebenarnya dimotivasi, digerakkan, drive, dikendalikan oleh 5 pertanyaan penting ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Ini saya sudah bilang tadi, kalau kita bahas ini bisa 3 jam. Tapi saya mencoba 30 menit. Ini satu persatu. Haleluya. Yang pertama, who am I? Who am I? Siapakah saya? Itu adalah pertanyaan tentang identity. Identitas. Bapak, Ibu, Saudara, identitas diri saudara itu sangatlah penting. Ya, kita perlu sadar, sesadar-sadarnya, paham, sepaham-pahamnya, siapakah saya? Saya meresponi panggilan Tuhan untuk bertobat, lahir baru, menerima Yesus. Karena saya mengalami krisis identitas. Saya ingat Pastor Bram, Coach Bram, berkhotbah tentang kesembuhan batin. Topik kesembuhan batin. Itu struggle saya di situ. Saya krisis identitas saya. Saya sangat sensitif. Saya terluka dari latar belakang keluarga. Sehingga waktu saya mendengar berita itu, saya menerima, hati saya dijamah, hati saya terbuka. Bapak, Ibu, Saudara, ini penting. Bukan hanya buat orang yang belum lahir baru, tetapi banyak orang sudah lahir baru pun betul, mengalami krisis identitas. Hingga, mohon maaf, banyak orang juga melayani itu sebagai ajang untuk menunjukkan dirinya. Atau bahasa lainnya apa ya? Bahasa lainnya apa? Itu ada istilahnya. Aktualisasi diri. Apa? Sorry. Aktualisasi diri. Sorry, Pak Roni tadi betul apa? Sosialisasi diri, Pak. Diri. Yang lebih tepat. Terima kasih. Aktualitas diri. Ya, sehingga salah mengaktualisasi diri. Sekalipun hamba Tuhan, sekalipun Bapak Ibu. Yesus berkata, kamu harus semakin berkurang-kurang dan aku yang harus semakin bertambah. Amen. Kalau orang tahu siapa dirinya, we are nothing. Kita ini nggak punya apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara, semua karena anugerah, semua karena Tuhan. Saya beberapa hari lalu diskusi dengan Coach Oscar. Dia bilang harga yang kita bayar mahal untuk hidup dalam kerajaan Allah. Tetapi kemuliaannya besar. Tapi Coach Oscar bilang, Kak Pastor Carlos, kita juga nggak layak terima kemuliaan itu. Betul sekali. Waktu di sorga tua-tua dikasih mahkota, mereka lemparkan mahkota. Amin atau amin? Amin. Artinya,
Artinya apa? Semua yang kita bisa terima, kita capai dalam kerajaan Allah itu karena semata-mata karena Tuhan, karena anugerahnya. Saya pun bisa mengajarkan kebenaran ini anugerahnya. Siapakah saya? Coba lihat diri kita sendiri. Masing-masing coba cek diri sendiri. Siapakah kita kalau kita tidak tahu jati diri kita yang sesungguhnya di dalam kerajaan Allah? Ini pertanyaan identitas. Karena masalah krisis identitas ini seseorang bisa menjual dirinya sebagai seorang prostitusi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena identitas dirinya orang rela lakukan apa saja dalam hidup ini. Karena identitas diri orang rela, seorang ibu atau seorang gadis rela membayar harga sebuah tas bermerek Gucci yang bernilai 100 juta hanya demi supaya orang tahu bahwa dia siapa. Betul atau betul? Betul. Itu crisis identity. Ya. Orang berusaha menunjukkan siapa saya. Saya pakai tas Chanel, saya pakai tas Gucci, saya pakai Hugo Boss, saya pakai saya pakai segala macam. Sebab Bapak Ibu Saudara, bukan tidak boleh, tetapi bisa disurvei 99,9% orang yang pakai barang-barang seperti itu apa? Menunjukkan siapakah saya ini. Oh, krisis identitas. Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu orang terkaya nomor 2 di bumi hari ini, saat ini? Tolong dikasih jawab kalau saudara tahu. Orang terkaya nomor 2 di bumi hari ini. Saya kasih tahu yang pertama hari ini adalah Elon Musk. Bosnya Tesla atau SpaceX. Sekarang ini. Dia orang terkaya di bumi. Saya baru baca terakhir kemarin. Ada nomor 2 terkaya di bumi. Ada yang tahu? Orang terkaya di bumi. Yang pertama sekarang Elon Musk. Salah satunya Jeff Bezos, pemilik Amazon itu sekarang ketiga. Tadinya dia pertama. Mark Zuckerberg itu ke-10 kalau tidak salah. Yang kedua itu orang terkaya dari Eropa. Orang terkaya dari Eropa. Saya tiba-tiba lupa namanya. Arnold. Dia pemilik siapa? Saudara tahu Arnold? Dia pemilik semua barang branded di dunia. Coba sebut Ibu Berta, barang branded. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Apa lagi? Aduh, banyak ya. Christian Dior. Nah, Christian Dior. Apa lagi? Sebutkan semua merek branded itu dipunyai oleh satu orang ini. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Gucci, hanya dengan jual merek branded, dia menjadi orang terkaya nomor 2 di bumi. Bayangkan saudara. Bukan pemilik tambang minyak, tetapi seorang yang menjual brand. Kenapa? Dia tahu banyak orang krisis identity. Krisis identitas. Sehingga berusaha. Kalau saudara baca, kalau kita sudah mengerti siapa kita, ya, orang-orang berusaha supaya show off, menunjukkan bahwa dia pakai A, pakai B, pakai C. Itu supaya dia kasih tahu siapa saya. Sama saya orang Rote ya, saya suku Rote. Orang Rote itu punya bahasa bilang begini. TCD, coba Bapak Ibu bilang TCD. TCD. Itu payan ada, payan artinya apa tuh payan? Payan tolong kasih jawab. Ya. Payan? TCD artinya siapa saya? Siapa saya maksudnya? Lihat dulu siapa saya. Orang Bugis bilang lihat dulu kualitasnya, Bang. Nah, kayak gitu. Kualitas saya seperti apa? Nah, gitu. Jadi orang berusaha menunjukkan itu krisis identitas. Alis yang kenal. Gimana Pak Ais? Orang Ambon bilang Alis yang kenal beta kan? Alis yang kenal beta, Alis Victor. Di top ini banget, top banget. Iya, haleluya, haleluya, haleluya. Itu krisis identitas. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita bukan berasal dari bumi. Kita berasal dari Allah. Haleluya, haleluya. Bapak kita pemilik langit dan bumi. The earth is the Lord. Bumi segala isinya milik Tuhan. Lalu kita anak Tuhan. Berarti kita juga ahli waris yang berhak memiliki
semua Amin, yang ya. ada di bumi. Haleluya. Jadi kalau kita ini berpakaian tujuannya supaya kita tampil rapi, tampil manis, tampil segala macam. Ya, bukan berarti kita tidak boleh pakaian yang bagus. Tapi yang penting penampilan kita mantap untuk kemuliaan Tuhan. Bukan ada U di balik B. You know, ada U di balik B, Bapak Ibu Saudara? Iya. Ada U di balik B. Saya berpakaian ini, saya bikin begini, saya bersikap ini. Ada udang di balik batu. Di balik B. Ada maksud Udang di balik batu. supaya akunya yang Udang di balik keluar. bakwan kali, Bu. Haleluya. Bu Berta, udang di balik bakwan. Oh, ada orang di balik bakwan. Kata siapa? Kata Bu Andari ya. Enak banget deh. Betul, Pak Iya, Siregar. asik. Bukan ada apa, tapi ada apa adanya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Nanti setelah ini Saudara akan saya renungkan. Siapakah saya? Tapi jawabannya sudah ada di dalam ayat tadi. Musa pun bertanya, Bapak Ibu Saudara. Musa pun bertanya pertanyaan terpenting. Siapakah saya, Tuhan? Artinya apa? Tuhan sudah pilih dia, tapi dia tahu bahwa dia itu Tuhan pilih. Kalau Tuhan sudah pilih saudara dan saya, bukan kamu yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara dan saya. Bukan Musa yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih Musa. Tapi Musa tanya, siapa saya? Dia tidak mengerti identitas dirinya. Kalau Tuhan pilih saudara, haleluya, haleluya. Berbeda, saudara. Berbeda. Amin, Tuhan. Oh, rabasyakala. Yesus. Ya, itu yang tadi bilang kerajaan Allah seperti ragi. Saudara dan saya adalah ragi. Anak raja. Karena saudara dan saya berasal dari Allah. Saudara bisa dalami pertanyaan ini, dalami. Bisa breakdown banyak hal menyangkut identitas kita, status kita, posisi kita. Ya, di dalam ayat yang dikatakan kita berasal dari atas. Kita berasal bukan dari dunia ini. Siapa saya? Saya anak raja. Bapak saya raja. Banyak orang nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Tapi mentalnya apa? Bukan mental raja. Aku anak bukan raja. mental anak raja. Oh, anak raja. Kita semua anak raja. Harusnya yakin, harusnya tahu. Yes. Identitas kita sebagai anak raja. Yes, haleluya. Saudara dan saya adalah putri dan putra, pangeran, prince and princess. Itu di pelajaran Kingdom Paradigm yang kelima ya. Prince and princess. Ya, kita semua. Jadi saudara bisa mulai hari ini mulai pasang. Oh, ini ternyata saya ini. Saya pemimpin. Ya. Saya jadi kepala. Siapa saya? Itu mempengaruhi perilaku, sikap kita, mental kita. Haleluya, haleluya. Wow, ini kalau kita dalami ini waktu enggak cukup. Yang kita beralih. Yang pertama, identity. Pertanyaan identitas. Pastikan saudara memiliki identitas saudara. Ada identitas raja, identitas anak-anak raja, mentalitas raja, seorang pangeran yang siap memerintah bersama Kristus. Kira-kira gambarannya begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ada banyak hal dari masalah identitas ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya harus pahami. Karena banyak orang tidak mengerti identitas sehingga hidup mereka hancur, hidup mereka rusak, hidup mereka semena-mena, hidup mereka sia-sia. Bukankah orang yang tidak menyadari siapa dia hidupnya sia-sia. Bahkan orang bukan hanya orang miskin, orang terkaya sekalipun. Yesus berkata, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia, tapi engkau kehilangan nyawa. Nyawa itu identitas diri. Nyawa itu sesuatu yang paling berharga dari manusia. Yaitu dirinya sendiri, identitasnya sendiri. Yesus berkata tidak ada gunanya. Tetapi kalau engkau mengerti siapa dirimu, lebih dari apapun di dalam dunia ini. Haleluya. Yang berikut, where am I from? Dari mana saya berasal? Itu sudah clear ya, sudah clear. Kita berasal dari surga. Kira-kira kenapa kita berasal dari surga? Ada yang bisa jawab? Kita anak Allah. Karena kita sudah lahir kedua. Amin. Lahir dari Allah. Karena kita dari Allah. Haleluya. Kita berasal dari surga. Bapa kita di surga. Yang kita diciptakan serupa
dan segambar dari surga. Ya. Saudara ingat, saudara dan saya berasal dari surga. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita berasal dari surga. Tetapi kita diciptakan bukan untuk tinggal di surga. Coba Bapak Ibu renungkan kalimat itu. Kita berasal dari surga, tapi tidak diciptakan untuk tinggal di surga, tapi di bumi. Mazmur 115 ayat 16, Ibu Berta tolong bantu. Mazmur 115 ayat 16, ayat yang menjadi ayat kunci, ayat terkenal yang sering kita baca. Ya. Mazmur diberkat Mazmur 115 ayat 16. Ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Ya. Langit, heaven, bahasa Inggris heaven, sorga itu milik Tuhan. Kita berasal dari sorga. Roh kita dari Allah. Ya. Tetapi kita diciptakan untuk berkuasa, tinggal domain kita di bumi. Ya. Makanya Yesus bilang di rumah Bapakku, bukan di rumah kita. Haleluya. Sorga itu rumah Bapa loh. Ya. Tapi kalau kita mau pergi berlibur, silahkan. Siapa yang mau pergi berlibur sekarang ke sorga? Mau? Belum mau kan? Belum lah. Gak mau. Belum Gak mau. Aduh, Bu Andari, kenapa gak mau lagi? Nanti aja, Ibu. Nanti ibuku belum sehat. Urusanku belum kelar. Oh, Ibu belum sehat. Wah, dari lebih sering di Blitar nih. Gimana? Benar. Wah, dari lebih senang di Blitar. Iya. Jadi orang desa. Tidak, Bu, bukan masalah desanya, Bu. Ada tugas yang Tuhan kasih buat Ibu. Nah, itu dia, betul sekali. Itu dia. Pastor, mohon bertanya, Pastor. Bagaimana, Coach? Ada pertanyaan. Maaf, tadi saya kok kelewatan ya rasanya. Siapa saya kok belum ada jawaban ya? Ya, nanti kita jawab sendiri. Oh, begitu. Kalau yang 4 yang lain udah ada Prince tadi. and Princess. Yang pertama, who am I? Kita adalah anak-anak kerajaan, anak-anak raja. Siap. Ya. Makanya Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja. Itu jawabannya. Dan yang lain-lain. Ya. Allah kita raja, kita anak raja, pangeran, putri, kerajaan Allah. Saudara tahu seorang pangeran dari kerajaan terhormat, seorang putri dari kerajaan terhormat, tidak boleh sembarangan. Sekalipun Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Terima kasih Coach Oscar udah ingatkan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu Saudara kalau pelajari sejarah kerajaan Inggris, ya, harusnya tahun 2017 itu Pangeran Charles, anak dari Ratu Inggris, penguasa Inggris, harusnya udah mau didelegasi menjadi raja selanjutnya. Banyak isu seperti itu, banyak dorongan seperti itu, karena mamanya makin melemah. Tetapi mamanya, kalau saudara ikuti cek berita-berita, isu-isu yang berkembang, mamanya tidak mau Pangeran Charles melanjutkan sebagai ahli waris. Mamanya sedang menyiapkan bukan Pangeran Charles, tapi putra pertama dari Pangeran Charles, alias putrinya, cucunya yang pertama. Siapa? Pangeran William. Ya. Kenapa? Ada masalah, ada kesalahan fatal yang dibuat oleh Pangeran Charles. Kawin istri orang. Ya, istrinya yang kedua setelah Diana. Yang kedua itu istri orang. Ya, karena apa? Karena kalau walaupun Putri Diana udah meninggal dan dia punya hak untuk menikah, tetapi menikahnya salah. Walaupun ini kerajaan dunia, Bapak Ibu. Iya. Tetapi gereja Anglikan, kerajaan Inggris penguasanya ratu. Dan pemimpin Anglikan itu juga ratu. Iya, betul. Bayangkan. Walaupun kerajaan itu sudah duniawi, tanda petik. Tetapi ada nilai yang dipegang oleh raja. Iya, puji Tuhan ya. Masih ada. Nah, jadi itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan seorang pangeran tidak boleh sembarangan. Itu. Iyalah. Bayangkan kerajaan dunia, apalagi kita ini kerajaan sorga.
Amin. Amin banget. Yang percaya bilang amin. Yang Tuhan, setuju terima bilang amin. kasih. Amin Thank you, my banget. Lord. Ya. Luar Makanya biasa. orang-orang ribut di YouTube tentang boleh cerai dan tidak. Ya. Ada Tidak. orang setuju boleh bercerai dan boleh tidak. Yesus bilang, sejak semula aku tidak mengizinkan. Kebenarannya tidak. Tapi karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan. Iya, makanya Iya. sempat. Iya. Itu nilai kerajaan Allah. Yesus sudah mengajarkan nilai kerajaan Allah. Iya, Gaya hidup amin. kerajaan Allah. Itu ajaran kerajaan, nilai kerajaan Allah. Itu budaya kerajaan. Kita hanya lihat sebagai firman Tuhan. Kalau kita taruh dalam konteks kerajaan, itu nilai gaya hidup kerajaan. Seorang pangeran dan putri tidak boleh sembarangan. Bayangkan yang duniawi aja, kerajaan dunia aja. Ada nilai yang luhur, yang tinggi. Apalagi nilai kerajaan Allah. Yang setuju kasih jempol buat raja kita. Haleluya, haleluya. Contoh ya, terima kasih Coach Oscar. Makanya saya bilang kalau satu pertanyaan dikupas, kita bahas satu persatu ya, minimal 1 jam, satu pertanyaan. Berarti 5 pertanyaan, 5 jam dong. Iya ya. Haleluya. Ya, nanti kapan-kapan ada sesi tanya jawab, kita saling menjawab, kita saling diskusi. Kita selaraskan, bukan harus saya yang menjawab, semua kita menjawab, tentunya dengan konteks nilai-nilai kerajaan Allah. Baik, jadi kita boleh lanjut. Yang kedua, menyangkut asal kita. Kita berasal dari Allah, tapi Allah tempatkan kita di bumi. Itulah konsep kerajaan. Tidak boleh ada 2 raja dalam sebuah kerajaan. Ya, jadi Allah kita kekal. Dia tidak pernah seperti raja-raja di bumi yang wafat atau mangkat. Maka tidak boleh ada raja di bumi, di sorga. Kita ditempatkan di bumi untuk menjadi raja, untuk berkuasa. Minggu lalu saya sudah mengajar secara singkat di sesi yang ke-6. How to be a king, bagaimana kita berkuasa di bumi. Walaupun itu baru kecil. Itu kita perlu dalam juga tentang topik itu. Baik, pertanyaan yang ketiga. Yang kedua, saya jawab ya. Pak Carlos, tanya dulu Pak. Kan tadi Bapak Sorry. bahwa Sebelum kita lanjut, apakah kita mau sambil selip-selip ada pertanyaan? Karena nanti masih ada perjamuan kudus. Perjamuan. Atau Ya, nanti ini ada bagaimana? perjamuan. Pertanyaan nanti ya. Ya, nanti selesai aja dulu. Selesai aja dulu Pak, iya. Ya, memang penasaran nih. Kalau nggak langsung tanya juga penasaran juga. Ya. Tapi mungkin nanti setelah ini ya, setelah kita perjamuan kudus. Ya. Ada perjamuan kudus juga. Oke. Baik. Terima kasih 23 orang masih setia. Terima kasih. Saya kasih aplaus buat saudara. Terima kasih. Tuhan berkati saudara. Yang ketiga, why am I here? Mengapa saya ada di bumi? Karena ada tugas. Karena ada misi yang harus kita kerjakan. Haleluya. Mengapa saya di bumi? Mengapa saya ada di bumi? Yang tadi juga Ibu Berta, yang Mazmur 115 ayat 16 tadi. Ya. Karena Tuhan kasih kita di bumi. Itu bumi domainnya kita. Ada tujuan, ada misi, ada assignment, ada tugas yang harus kita kerjakan di bumi. Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu apapun yang kita kerjakan, yang kita sebut pelayanan. Coba Bapak Ibu sebut pelayanan. Pelayanan. Jadi betul, apapun pelayanan saudara tidak boleh keluar dari amanat agung. Tidak boleh keluar. Ya, tidak betul. boleh. Amin. Kalau enggak, itu wasting time. Tidak sah itu. Tidak sah menurut Tuhan. Itu yang saya bilang. Tuhan Yesus di sorga, dia lihat gereja ada denominasi ribuan, lalu gereja A bikin dia punya, gereja B bikin dia punya. Bukan berarti itu salah. Tetapi orientasi fokusnya bukan seperti yang Yesus katakan. Tugas amanat agung yang kuberikan kepadamu, jadikan segala bangsa murid. Tetapi bukan sampai di murid. Bukan sampai di murid. Apa yang engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya, cakap mengajar orang lain. Ajarkanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan apa yang aku ajarkan, apa yang aku impartasikan, apa yang aku ceritakan, apa yang aku khotbahkan. Ajarkanlah itu, bukan yang lain. Bukan Injil yang lain. Ya. Paulus bilang bukan Injil yang lain.
Bukan saja aku, malaikat siapapun mengerjakan Injil yang lain. Bukan itu. Tapi Injil kerajaan. The gospel of the kingdom of God. Jadi ada tujuan yang harus tujuan itu harus clear Bapak Ibu Saudara. Ada tujuan yang harus, misi itu harus clear. Kita harus shaping, pertajam. Kita ada nih, waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Nih, Pak Ais sekarang 76 tahun nih Pak Ais. Ya. Ya, menurut Musa 80 tahun. Ya. Jadi, ya, minta maaf, saya kasih contoh Pak Ais. Boleh saya kasih contoh Pak Ais? Ya. Mohon izin. Ya, jadi artinya 76 tahun ini belum apa-apa. Saya belum capai ini. Musa memulai pelayanan usia 80. Jadi saya mau supaya terus ke sana. Jadi jangan mau pulang ke surga, tidak, mau ada di bumi melakukan tugas tanggung jawab yang harus diselesaikan. Amin, amin. Wow. Kan tugas kita rame-rame sudah selesai, baru Tuhan datang gitu loh. Ya. Kalau coba bilang wow. Sehat. Amin, amin. Seseorang yang sudah berusia 76 tahun masih berkata belum bikin apa-apa. Wow. Tapi ada tugas yang Bapak Ais perlu perhatikan. Jaga tubuh dirimu baik-baik. Kelola. Kenapa? Roh Kudus ada dalam diri Pak Ais. Tubuh ini sudah 76 tahun. Harus dirawat, harus dijaga, harus diperhatikan baik. Supaya efektif. Kalau sakit-sakitan kan tidak bisa dirawat. Perlu ada terapi. Jadi ada harus jaga makan. Namora water. Namora, ada Itera. Namora apa lagi? Water. Tuhan kasih ini hikmat. Berikan tepuk tangan dong buat pokoknya keluarga kau sehat-sehat semuanya. Ini hikmat. Saya Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi ya. Sebelum saya temukan Namora water ini, saya tiap kali khotbah pelayanan itu selalu saya usahakan standby 2 botol Bear Brand. Saudara tahu susu murni Bear Brand? Nah, saya selalu, Pak Yan tahu. Susu kaleng. Susu kaleng warna putih. Susu beruang. Warna putih ya. Oh, beruang. Ya. Saya selalu minum itu. Susu beruang ya, susu beruang. Susu beruang. Yes. Bukan susu beruang, tapi susu beruang. Tapi susu beruang juga betul karena dia beda tipis itu. Kita beli Pak, beli dengan uang. Susu sapi beruang Pak. Oh ya begitu. Baik, kembali. Orang Batak bilang Jadi saya sebelum minum kembali ke laptop. Saya sebelum minum ini Pak, sebelum minum ini itu harus. Setiap mau khotbah mau pelayanan itu, karena dokter bilang itu bagus buat daya tahan. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, kita boleh kerja, kita boleh pelayanan, tapi jangan lupa jaga pola hidup kita. Itu hikmat. Itu hikmat. Jadi setelah saya minum ini, saya selain susu beruang, saya setiap minggu minimal 2-3 kali harus minum air kelapa, terapi air kelapa muda. Karena saya pernah kena ginjal yang parah, maaf kata, sampai saya buang air kecil itu buang darah. Ya, ini mujizat, ginjal saya ini udah normal. Itu luar biasa. Tapi saya berhikmat, jaga kesehatan dengan minum air kelapa. Supaya Bapak Ibu yang mencegah batu ginjal itu air kelapa bagus sekali. Ini pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang Pak Carlos ini bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran. Informasi pengetahuan itu memperlengkapi. Jadi saya minum Namora water. Bapak Ibu Saudara pastikan Namora water. Tapi Coach Yo, halo Coach Yo. Janet. Halo Coach Yo. Masih ada? Ya. Ada dong. Saya mau lihat mukanya. Minta maaf. Ya, Coach Yo. Coach Yo, apa namanya? Saya punya sudah lebih dari 6 bulan. Saya lupa berganti batunya. Tapi kayaknya masih berfungsi. Jadi mungkin minggu ini saya minta batunya 2. Haleluya. Saya dapat 3 Bapak Ibu Saudara, tapi saya kasih orang yang membutuhkan sekali, sangat membutuhkan. Saya kasih ke mereka. Jadi ini saya lagi melayani seseorang yang diabetes parah, sampai gunting jari kakinya 2. Dia gunting sendiri. Diabetes ya. Saya bilang berdoa kalau saya ada, saya mau kasih ke beliau. Itu salah satu calon murid kerajaan yang beliau kasih kesaksian 2 minggu lalu, yang tersesat dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ya, 2-3 minggu lalu bersaksi. Ya, ini saya mau kasih ini, tapi ini saya
Saya perlu nih untuk pelayanan semua. Saya perlu berhikmat jaga diri. Bapak Ibu Saudara, yang berikut lagi Aitera. Wow, ini 2 produk yang luar biasa. Haleluya. Kalau kita dikasih 2 produk yang istimewa, tidak perlu minum bahan kimia obat-obatan, Bapak Ibu Saudara. Dari dalam dan dari luar, kompleks, lengkap, tuntas. Dari dalam Namora, dari luar Aitera. Saudara dan saya sadar tidak, ini Tuhan sedang bawa kita mengerjakan proyek akhir zaman. Namora dan Aitera Care. Wow, wow. Tepuk tangan. Dan jaga makan. Haleluya. Glory, glory. Bapak Ibu Saudara, ini menandakan kita semua ada dalam jalurnya Tuhan. Ya Tuhan, where am I? Why am I here? Mengapa saya ada di bumi? Ada tugas. Hari ini mulai tulis, saudara boleh. Nanti di sesi-sesi selanjutnya, tetapi saya lihat juga Coach Oscar dan Pastor Roni punya pengajaran itu. Saya juga punya itu di dalam kingdom-kingdom yang selanjutnya. Itu tentang bagaimana menemukan secara spesifik talenta, panggilan kita. Salah satunya yaitu kita masuk di pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat. Haleluya. Yaitu what can I do? What can I do? Itu bicara tentang pertanyaan tentang potensi. Apa yang ada pada saya yang bisa dipakai. Tadi kan why am I here? Karena ada tugas. Untuk mengerjakan tugas, itu jawab dulu pertanyaan yang keempat. What can I do? Apa yang saya punyai maksudnya? Apa yang saya miliki dalam hidup saya? Itu yang ayatnya tadi dibaca oleh Berta. Matius 5 ayat 14-30. Tentang talenta. Talenta bicara tentang potensi, bicara tentang benih, bicara tentang bakat, bicara tentang karunia yang ada pada kita. Kita perlu menemukan, Bapak Ibu Saudara, perlu temukan apa yang menjadi potensi saudara. Karena saya sudah mengajarkan sebelumnya bahwa masa depan saudara sebenarnya sudah ada dalam saudara. Masa depan saudara itu ada dalam diri saudara dan saya. Yaitu potensi saudara dan saya. Ya, sama seperti saya kasih contoh tentang buah apel. Masa depan dari buah apel ada di dalam buah apel, yaitu 4-5 biji warna coklat dan hitam. Dari 4-5 biji coklat kalau disamaikan menjadi 5 pohon apel. 5 pohon apel itu bisa menjadi ratusan ribuan buah apel. Itu masa depan dari apel yang sebenarnya sudah ada dalam buah apel. Masa depan saudara dan saya ada dalam diri saudara dan saya. Mau jadi apa nantinya itu berdasarkan potensi, berdasarkan benih, berdasarkan sesuatu, yaitu karunia, bakat, talenta yang Tuhan taruh dalam diri kita. Itu sebenarnya masa depan kita. Yang harus kita berdayakan. Harus diupayakan, harus dioptimalkan, harus dimaksimalkan. Karena itu Bapak Ibu, itulah kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Karena itu kerajaan Allah bukan rutinitas agamawi. Ya, bukan hanya nyanyi tepuk tangan, bukan. Kerajaan Allah itu adalah menemukan benih dalam diri saudara, diberdayakan. Makanya saya bilang beberapa waktu lalu, gereja lokal itu adalah kawah candra di muka, adalah sekolah, adalah training center, tempat pelatihan, supaya setiap jemaat itu diberdayakan. Bukan diperdayakan untuk kepentingan tertentu, maksud tertentu. Ya, kita sebagai pemimpin jemaat, Tuhan taruh kita di situ sebagai pelatih, sebagai coach. Pemimpin jemaat juga harusnya sebagai coach, sebagai pelatih, sebagai trainer yang melihat, mengamati dengan jelas, seksama. Setiap jemaat memiliki karunianya apa, talentanya apa. Makanya harus dibuat sistem. Gereja harus buat sistem. Supaya setiap jemaat sadar siapa dia. Menemukan potensinya. Apa yang dia bisa lakukan. Apa yang dia bisa lakukan dalam pelayanan. Bukan pelayanan hari Minggu. Tapi pelayanan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan kita yang sesungguhnya. Bukan pada hari Minggu. Jadi singer. Jadi pemain musik. Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kita yang sesungguhnya adalah di dunia. Di mana Tuhan bawa kita.
dari Senin sampai Sabtu. Yang percaya kasih tempel bilang amin. Amin. Ya. Haleluya. Itu pelayanan. Kita diutus untuk itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi survei membuktikan Bapak Ibu. Survei membuktikan. Hanya orang-orang yang paling sukses di muka bumi sekalipun. Orang-orang yang paling sukses di muka bumi sekalipun. Kemampuan mereka baru 10% yang digunakan. Yang baru dioptimalkan. Bayangkan, baru 10%. Betul. Itu survei. Ya. Nanti mungkin Coach Oscar bisa dapatkan datanya. Tapi saya pernah baca itu dan saya dengar pengajaran itu juga. Ya. 10% dari potensi saudara saya yang dipergunakan itu bisa mengubah dunia. Yang percaya bilang amin. 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 Ya, saudara tahu siapa yang menemukan lampu pijar? Thomas Alva Edison. Dia tamatan apa? Ada yang tahu? Dia tamatan apa? Cambridge University? Oxford University? Harvard University? Enggak, bukan. Sekolah Dia dasar. S1, S2, S3? Sekolah dasar. Dia Iya, S. Maaf, saya pakai terminologi S-teller. Enggak ini ya, enggak sekolah. Tidak tamat SD sekalipun. Tidak tamat SD. Saya baca kisah dia waktu saya masih SD. Papa saya punya perpustakaan, saya baca itu. Saya bingung. DO, Ya. drop out. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang Thomas Alva Edison yang tidak tamat SD, tetapi dia menemukan potensi dia yang dia kembangkan sendiri loh Bapak Ibu. Di gudang ruang bawah tanahnya. Dia lakukan percobaan. Dari seorang Thomas Alva Edison, dari satu kapasitas potensi menjadi kompetensi itu, dia menerangi dunia, bumi sampai hari ini. Ya. Bayangkan saudara. Setiap saudara punya potensi yang kalau dikembangkan bisa berdampak bagi dunia. Amin. Karena itu kita ada di dunia ini. Supaya bumi menjadi lebih baik. Karena ada kita di bumi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? 90% orang manusia mati tanpa menemukan kapasitasnya yang 90% manusia mati tanpa menemukan kapasitas dia yang harusnya mengubah dunia. Makanya saya kasih pertanyaan beberapa waktu lalu. Tempat apakah yang paling kaya di muka bumi? Tempat apa di bumi yang terkaya menurut saudara? Yang saudara tahu? Kuburan. Apakah tambang minyak di Timur Tengah? Apakah tambang emas di Tembagapura? Apa tambang berlian di Afrika Selatan? Kuburan. Tempat yang paling kaya di bumi. Itu dekat rumah saya ada kuburan. Namanya Kapadala. Orang Jakarta pikir tempat paling kaya di bumi itu adalah apa Hills ya? Itu yang di Jakarta yang kuburan mahal itu. Apa Hills? San Diego Hills. San Diego Hills. Itu kan mahal itu. Udah sekarang udah ratusan juta. Ya, mahal kali kan. Padahal tapi 3 juta. Tempat kuburan yang dekat rumah saya pun tidak kalah dengan San Diego Hills. Kenapa? Itu tempat paling kaya di bumi. Di kuburan itu terkubur banyak orang dengan potensi yang kalau dikembangkan bisa mengubah dunia. Yang percaya bilang amin. Ya. Ya, saya bersaksi ada seorang teman saya baru meninggal bulan kemarin, 3 minggu yang lalu. Ini salah satu orang yang mempengaruhi saya juga. Kami sering berdiskusi, dia mempertajam saya banyak hal. Waktu lagi menulis buku tentang Kingdom Paradigm, salah satu yang saya minta untuk nanti kasih komentar itu beliau. Beliau ini luar biasa cerdas, pintar. Beliau menulis banyak makalah, banyak artikel. Lalu saya bilang sama dia, bro, cobalah bro bikin dalam sebuah buku semua yang bro pernah tulis. Dia bilang, iya ya, harusnya saya bikin buku ya. Dia baru sadar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tapi sebelum dia bilang sama saya, Pak Carlos, saya terinspirasi. Saya mau tulis buku apa yang Pak Carlos ngomong. Ya.
Tetapi sebelum dia menulis buku, Bapak Ibu Saudara, dia meninggal 3 minggu yang lalu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kuburan itu tersimpan banyak penulis buku yang kalau diperdayakan amin atau amin. Di dalam kuburan itu tersimpan, terkubur banyak pencipta-pencipta lagu, banyak pengusaha-penguasa, pengusaha-pengusaha, banyak calon pemerintah, banyak orang-orang hebat. Amin atau emang amin, Saudara. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. What can I do? Karena itu kita yang sudah mengerti rahasia kebenaran ini, mari kita belajar, kita memberdayakan semua potensi menjadi kompetensi. Semua potensi menjadi kapasitas, skill, kecakapan. Kita fokus kepada apa yang ada pada kita. Orang kalau mengerti kapasitas, potensi yang dikembangkan menjadi kompetensi, dia tidak perlu iri dengan orang lain. Tidak perlu cemburu dengan orang lain. Karena setiap orang punya potensi, karunia, talenta, bakat berbeda-beda. Yang kalau dia berdayakan, dia menjadi seperti yang Allah rencangkan. Be all you can be. Saudara tidak perlu iri dengan orang lain, siapapun dia. Karena setiap orang unik di hadapan Tuhan. Amin. Saudara iri dengan diri sendiri, kenapa saya belum jadi seperti Allah rancangkan bagi hidup saya. Mari kita gali potensi. Itu tugas gereja sebenarnya, saudara. Saudara bayangkan, tugas gereja adalah mengajar setiap jemaat menemukan potensinya, memberdayakan, mengembangkan, menjadi kompetensi yang berdampak, berguna bagi kerajaan Allah dan berdampak bagi dunia yang percaya bilang amin. Amin. Itu gereja. Bukan yang seperti kita lihat pada hari ini. Sama. Banyak ini krisis identitas gereja sekarang. Kita mulai menyadari hal itu. Dan yang terakhir. Haleluya. Maksudnya apa nih Bu? Yang lagi dengar firman maksudnya apa? Oke. Yang terakhir. Saya bilang nanti sambil dengar firman Tuhan supaya nanti. Oke. Yang kelima. Yang kelima, where am I going? Apa yang harus kita capai di bumi ini? Apa yang harus kita capai di bumi ini? Tadi saya bilang contoh Pak Ais sekarang 76 tahun. 5 tahun ke depan Pak Ais mulai renungkan. 5 tahun ke depan saya masih ada di bumi kah? Kalau saya ada di bumi saya harus capai apa? 10 tahun ke depan kalau Tuhan izinkan, 10 tahun ke depan berarti 80 berapa? 6 tahun Pak Ais ya. Kalau saya masih ada di bumi, apa yang sudah saya capai? Nah, makin sadar nih kurang. Betul tidak ya? Makin kita sadar ya. Sama juga Bu Berta. Bu Berta sekarang 71 tahun. Senior Ferry juga 71 tahun. Mulai hitung sudah. Itu yang Musa bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita coba kita hitung ke depan. Kita Ibu Berta 71 tahun. Kalau tambah 10 tahun lagi berarti 80 tahun. 81. Waktu nggak panjang itu Bu Berta. Iya. Waktu nggak panjang. Nah ini waktu yang ada bagaimana efektifnya. 5 tahun ke depan saya harus seperti apa? Jadi mulai 1 tahun ke depan Bu Berta, saya apa? Saya bikin apa? 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalau Tuhan masih izinkan. Sama juga dengan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang paling muda di sini? Siapa yang paling muda di antara Bapak Ibu Saudara? Waduh, Coach Yo angkat tangan. Padahal Coach Yo ada 50 ya. Luar biasa, merasa paling muda. Saudara yang berumur di bawah 30 tahun, yang umur 30 tahun di atas 10 masih punya planning, masih banyak. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terlambat di dalam kerajaan Allah, tidak ada. Ya, amin, betul. Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang terlambat. Ya. Abraham menurut manusia terlambat, betul tidak? Iya. Kalau Abraham dipanggil umur berapa? 80 tahun. Ya. 80 tahun. Pak Ais baru 76 tahun, Pak Ais. Belum sampai Abraham. Iya. Abraham 80 tahun. Dan dalam kurun waktu, dia umur 120 tahun kalau tidak salah ya, Abraham. Dan dia pergunakan 40 tahun itu untuk menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepada dia. Haleluya. Haleluya. Ibu Kesia umur berapa? Minta maaf, 66 ya Bu Kesia ya? Ya. Iya. 66 ya Bu Kesia? 66 lebih, ya. Iya. Baru 66.
Iya. Masih muda, baru. Masih muda Bu Ketsia, masih muda kita. Masih. Saya aja saya juga baru 76 kok. Baru 76 Udah ada 10 tahunnya mah Bu Ketsia. Haleluya. Apalagi Ale Victor Yakob Yohanes Matulesi. Oh. Berapa tahun, Pak? Berapa tahun, Pak Victor? Aduh, 53. Baru 53 tahun. Oh, kelihatan 30-an ya? Iya, betul. Makanya. 35. Andari, berapa tahun Bu Andari? Itu dia. Bu Andari. Bu Andari berapa? KTP 55. 54 sih. Baru 55. Bu Like, minta maaf. Bu Like, berapa tahun umur? Baru usianya. Halo, Ya, Bu Like umur berapa? Minta maaf. aku mau 70 tapi minta sama Tuhan Yesus seperti umur 40. Amin. Ibu Like hampir 70? Ya. Betul ya? 68. Iya, 68. Waduh, ini masih tampaknya 48 ini saya lihat di fotonya. Iya. Amin. Tuhan Yesus jawab berarti. Haleluya. Berarti kesimpulannya, saudara dan saya yang jawab atau yang sedang menjawab dalam hati, kesimpulan dari saya adalah Bapak, Ibu, dan saudara dan saya belum mau pulang ke sorga. Belum. Makin bertambah usia makin muda. Jangan dulu. Haleluya. Belum Masih ada yang mau banyak. pulang ke sorga. Yes. Haleluya. Mari kita beri hati yang bijaksana, minta hati yang bijaksana. Apalagi coach itu. Kita plan, kita reschedule. Kita jadwalkan kembali hidup kita. Haleluya. Ya, Coach Yo punya tugas besar nih, Coach Yo. Mari bikin jadwal, schedule. Sebelum ke Dubai, apa yang harus dikerjakan? Yaitu supaya anam-anamnya sama-sama ke Dubai. Haleluya. Puji Tuhan. Ini ada rekan saya, ada Kapten Oktav Mali. Salam Bapak Oktav, ini dari tim saya KDC. Salam Bapak Oktav, beliau adalah salah satu komandan di tentara di Kupang. Luar biasa. Ya, baru selesai dari Komandan Pramil Kupang NTT. Beliau luar biasa. Beliau tadinya stroke, tapi Tuhan sudah sembuhkan dan siap untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Bapak Oktav Mali, umur berapa Bapak Oktav? Umur berapa bisa dijawab? Mic-nya belum dibuka, Pak Oktav. Dibuka itunya. Dibuka mic-nya. Ya, speakernya, mic-nya. Beliau kalau tidak salah, berapa umurnya Pak Oktav? 56. 56. Masih muda. Seorang tentara, Kapten Oktav Mali, kalau tentara itu 58 tahun. Tetapi dalam kerajaan Allah tidak ada pensiun. Halo. Ya, tidak halo, ada Bapak, Ibu, pensiun, tidak ada batas. Kalau kita umur. menyadari siapa kita, di dalam kerajaan Allah tidak ada yang pensiun. Ya. Pensiun kalau sudah dipanggil pulang berlibur ke sorga. Haleluya. Saudara dan saya boleh pensiun kalau sudah dipanggil pulang, rest in peace, beristirahat di sorga, di rumah Bapa. Itu dia pensiun kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap waktu dalam hidup kita punya nilai yang tinggi. Mari kita pakai, kita plan ke depan hidup kita. Makanya saya bikin planning. Sampai 2030 itu ada 1000 pengajar kingdom di Indonesia dan bangsa. Haleluya. Tahun ini 100. Siapa saudara berlomba, siapa yang mau cepat? Mari kita bergabung dalam gelombang kegerakan akhir zaman. Memberitakan Injil Kerajaan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Saudara yang siap bilang amin. 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 Yohanes 15 ayat 16. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16. Ayat terakhir sebelum yang paling akhir ya. Bu Berta bisa bantu. Belum dibuka tuh Bu Berta mic-nya. Tapi di jalan tektok gitu jualan jadi ya. Oh. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oh, amin, amin, amin. Haleluya. 12 kali. Kata lainnya adalah buah. Ya, buah. Buah. Haleluya. Buah itu ada 5 macam buah ya. Jadi ada buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, buah pekerjaan baik. Ya. Itu buah-buah yang harus kita hasilkan, sama juga tugas itu kita kerjakan. Baik, karena waktu jua kita baca ayat yang paling terakhir. Tadi yang terakhir. Yang paling terakhir 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Haleluya. Ayat yang paling akhir ada 2 ya. Yang pertama 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Semua kita baca sama-sama. Ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 7. Sudah? Sudah, siap. Sudah, saya hitung 3. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Amin. Ini bukan hanya doa Rasul Paulus, tapi ini menjadi doa iman dan harapan saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Paulus ulang-ulang harus mati, tapi dia tidak boleh mati sampai dia sudah tahu waktunya tiba. Dia sudah mati karena dia tahu dia sudah selesai. Haleluya. Yang paling terakhir satu lagi, Kisah 13 ayat 36. Ya. Kisah 13 ayat 36. Kisah Rasul 13 ayat 36. Amin, amin, amin. Setelah ini kita siap dalam perjamuan kudus. Ayat 13. Kisah Rasul 13 ayat 36. Yang sudah dapat bilang amin. Ini yang paling terakhir. Amin. Ya, amin. Amin, amin. 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dibaringkan di samping nenek moyangnya, ia memang diserahkan kepada kebinasaan.